Pernah nggak sih kepikiran buat ninggalin kerjaan dan jadi trader penuh waktu? Itu kan impian banyak orang ya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul. Seberapa banyak sih modal yang sebenarnya kita butuhin buat hidup dari trading? Nah, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kira-kira berapa duit yang bener-bener harus ada di akun trading Anda kalau emang niatnya mau berhenti kerja dan fokus trading 100%? Ini pertanyaan super penting yang bakal kita jawab di sini. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Jawabannya itu bukan cuma satu angka. Ternyata ada dua angka penting yang perlu Anda tahu. Dan masing-masing punya tujuan yang beda banget. Mari kita mulai dari angka yang pertama. Ini adalah modal yang kamu butuhkan untuk membangun karir trading yang benar-benar profesional dan bisa diandalkan jangka panjang. Angka yang dipakai sama para pro. Para trader yang sudah berpengalaman itu nggak main tebak-tebakan loh. Mereka punya formula, semacam aturan praktis yang jelas banget buat nentuin modal mereka itu udah cukup atau belum buat ngebiayain hidup mereka. Dan ini dia jawabannya. Aturan mainnya adalah modal trading Anda harus setara dengan 20 kali lipat dari total pengeluaran tahunan Anda. Iya, 20 kali lipat. Kedengarannya gede banget kan? Eits, tunggu dulu. Ada logika yang kuat banget di baliknya. Coba deh perhatiin tabel ini. Kita bedah angkanya bareng-bareng. Anggaplah biaya hidup tahunan kamu itu $50.000. Pakai aturan tadi, berarti kamu butuh modal $1 juta. Kalau kamu bisa dapat imbal hasil 15% setahun, itu udah bagus banget loh. Artinya kamu dapat profit $150.000. Nah, setelah dipotong biaya hidupmu, lihat deh masih ada sisa $100.000. Sisa inilah kuncinya. Duit ini bisa diputerin lagi, bikin modalmu terus tumbuh, terus membesar. Keren kan? Oke, sekarang kita tahu rumusnya para profesional. Tapi, ini justru yang sering jadi jebakan buat para trader pemula. Nyoba hidup dari akun trading yang modalnya kekecilan. Ini benar-benar sebuah jebakan. Pertanyaan bagus kan? Gimana ceritanya kalau modalnya bukan $1 juta, tapi cuma $50.000? Dengan return 15% yang sama, kan lumayan tuh dapat $7.500 setahun. Cukup lah ya buat hidup irit? Coba kita lihat kenyataannya. Slide ini ngejelasin semuanya dengan gamblang banget. Coba lihat jalur A di kiri. Kalau uangnya nggak kamu sentuh sama sekali, modal $50.000 itu bisa jadi lebih dari $200.000 dalam 10 tahun. Itulah keajaiban bunga berbunga atau compounding. Nah, sekarang bandingin sama jalur B. Kalau semua profitnya kamu tarik buat biaya hidup, setelah 10 tahun kerja keras, modal kamu ya segitu-gitu aja. Bener-bener kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi nggak kemana-mana. Ada satu kutipan yang pas banget buat kondisi ini. Usaha keras, hasil dolar rendah. Maksudnya, kamu bisa aja jadi trader paling jago sedunia. Tapi kalau modalmu kecil, keuntungan dalam bentuk uangnya ya bakal kerasa kecil terus. Dan kamu nggak akan pernah bisa benar-benar membangun kekayaan. Oke. Jadi, kalau akun kecil itu bukan buat cari nafkah. Terus buat apa dong? Nah, disinilah kita sampai ke angka kedua yang saya sebutin di awal tadi. Kita akan ubah total cara pandang kita soal tujuan mulai trading dengan modal kecil. Jadi, poin utamanya begini, lupain soal cari duit dari akun kecilmu. Anggap aja tuh uang sekolah. Tujuannya cuma satu, buat belajar dan menguasai satu keahlian super penting yang jadi pondasi sebelum kamu bisa pegang modal besar. Keahlian itu namanya position sizing. Gampangnya, ini adalah seni dan ilmu buat ngatur seberapa besar taruhan kamu di setiap trade. Tujuannya bukan buat menang gede sekali, tapi buat mastiin kamu nggak bakal bangkrut cuma gara-gara satu kali rugi. Anggap aja ini sabuk pengamanmu di dunia trading. Jadi, inilah tujuan sebenarnya dari akun kecilmu. Yang pertama, buat ngebuktiin kalau strategimu itu beneran jalan di pasar nyata, bukan cuma bagus di atas kertas. Kedua, buat membangun rekam jejak yang solid dan konsisten. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling penting, buat melatih mental dan emosi kamu waktu berhadapan dengan untung dan rugi pakai uang beneran. Dan inilah angka kedua kita, modal minimum untuk mulai belajar. Jauh lebih kecil kan? Untuk trading forex karena ada leverage dan lot mikro, kamu bisa mulai dengan sekitar $300 aja. Kalau untuk saham, karena harga per lembarnya lebih mahal, kamu mungkin butuh paling nggak $10.000. Ingat ya, ini modal buat sekolah, bukan buat bayar cicilan. Oke, kita bayangin skenarionya. Kamu udah jago, strategi terbukti, rekam jejaknya bagus. Tapi, kamu nggak punya warisan $1 juta. Terus gimana dong?
Nah, disinilah jalan berikutnya terbuka, mengelola dana orang lain atau yang sering disebut OPM, Other People's Money. Ingat kan rekam jejak yang kamu bangun dengan susah payah di akun kecil tadi? Nah, itu dia kunci emas kamu. Kunci untuk membuka kepercayaan investor, bukti kalau kamu bisa diandalkan buat mengelola modal yang jauh-jauh lebih besar. Eits, tapi ada hitungan baru. Waktu kamu kelola dana investor, kamu nggak dapat 100% profitnya. Standar di industri ini biasanya kamu dapat sekitar 20% sebagai imbalan jasa atau performance fee, sementara 80%-nya kembali ke investor. Nah, karena kamu cuma dapat 1/5-nya profit, aturannya pun berubah total. Kalau kamu mau hidup dari dana orang lain, modal yang kamu kelola harus 100 kali lipat dari biaya hidup tahunanmu. Yap, kita hitung-hitungan lagi. Biar dapat penghasilan $50.000 buat kamu harus menghasilkan profit total $250.000 karena bagianmu kan cuma 20%-nya. Nah, buat menghasilkan profit $250.000 dengan return 15%, ya kamu harus kelola dana sebesar $5 juta. Saya tahu, angkanya kedengaran gila. Jadi, setelah kita lihat semua angka-angka ini, pada akhirnya tuh cuma ada 2 jalan yang bisa kamu pilih. 2 mentalitas yang beda banget dalam memandang dunia trading. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri ada si penjudi. Dia mulai dengan modal seadanya. Stres dikejar tagihan, akhirnya tradingnya emosional dan nekat. Sebaliknya, lihat si profesional di kanan. Dia sabar, dia pakai akun kecilnya buat belajar, buat bangun rekam jejak, dan buat menguasai resiko. Dia tahu kalau uang besar itu adalah hasil dari proses yang benar, bukan untung-untungan. Dan pada akhirnya semuanya kembali ke satu pertanyaan mendasar ini. Kamu di sini mau berjudi, cari untung cepat sambil berharap yang terbaik? Atau kamu di sini mau membangun sebuah karir, sebuah bisnis dengan sabar dan strategis? Jawabannya ada di tanganmu, dan jawaban itulah yang akan menentukan seluruh perjalanan tradingmu ke depan.